Mohon maaf, habis makan kue ulang tahun. Siapa nama gadis tadi, Pak Lukman? Anak psikologi Anak psikologi umur 19 yang tahun. beri kue saya tadi. Namanya nggak tahu. Lupa ya namanya. Yang jelas usianya 19 tahun ya. Aduh, baik banget dia ngasih kue sebagai wujud terima kasih pada Tuhan atas usia yang diberikannya. Saya dari dalam hati berharap agar usia itu manfaat dan berguna bagi sesamanya. Karena bicara usia ini bicara waktu yang berkualitas dan bermanfaat. Seperti halnya ketika orang sedang tidur ya. Nah, kita saksikan ada yang tidur. Oke, jadi kita akan membahas tentang ini, Pak. Kaitan tidur, lalu waktu, terus manfaat, mendorot, nanti juga ujungnya ke ilmu dan bebrayan, Pak. Kan kitohnya itu kan bebrayan, Pak, orang Nusantara. Baik, untuk itu saya persilahkan lebih dulu Pak Lukman aja lah, daripada Anda lihat saya habis kue apa yang namanya? Tar ya, Black Forest atau apa itu. Weh, wong kuda kira ceto. Pokoknya kue enak wis cukup kayak. Monggo, Pak Lukman. Aduh, iya. Tema yang sangat menarik dan sangat jujur ya, dan jujur dari kita semua. Nah, ini kebetulan aktornya beranjak sudah mau bangun. Jadi dia sedang menghayati bagaimana waktu itu berlangsung dalam hidupnya, bagaimana waktu itu kemudian membangun kehidupannya ya. Walaupun itu lewat kegiatan tidur. Saya jadi ingat kalau waktu itu salah satu substansi atau sifat yang kemudian sangat berkaitan erat dengan apa yang kemudian membangun kehidupan ini atau hakikatnya ya, substansi. Jadi ada ruang, ada waktu, ada kuantitas dan ada kualitas. Kuantitas itu tentunya berbicara tentang jumlah, seberapa banyak kita mencetak sesuatu, seberapa banyak kita mengukirkan pengalaman, berapa banyak tinta-tinta yang kita lukiskan dalam kehidupan, itu kemudian menjadi satu ukuran kuantitas. Nah, tentunya ini juga berkaitan erat dengan yang tadi dibicarakan ya, konsep waktu. Bagaimana waktu itu dihayati itu penting, khususnya di negara barat ya. Time is money dan tahu banget. Iya. Nah itu ya, waktu itu sangat berharga bagi orang-orang yang memiliki percepatan tersendiri ya, untuk mengukirkan sejarah. Tapi ada juga yang menganggap bahwa waktu itu sahabat. Jadi kalau sahabat itu terlalu diforsir, terlalu intensitasnya terlalu tinggi ya, terlalu ditekan di ini, tentunya justru kualitas sesuatu itu kalau menurut saya akan berkurang juga. Jadi bagaimana memperlakukan waktu itu sebagaimana mestinya. Nah, ada kalanya kalau orang Indonesia ya, yang dengan budaya dan potensi sumber daya alamnya yang sangat kaya, sehingga sangat mendukung ya, sangat mendukung kehidupan orang-orang atau masyarakat dalam menjalin persahabatan dengan waktu. Jadi tidak kemudian waktu itu menjadi satu tekanan, tapi justru waktu itu menjadi satu teman yang kemudian kita temui dalam kehidupan sehari. Misalnya orang yang sedang merokok ya, itu kan bisa dianggap sebagai aktivitas menghabiskan waktu kadang-kadang. Kayak merokok sendirian, terus aktivitas spasial aja. Kalau ditanya kenapa kamu merokok, bukan persoalan yang kemudian persoalan kesehatan atau persoalan dengan merokok saya kemudian menjadi percaya diri, tapi ada kalanya merokok itu adalah hanya aktivitas spasial aja, aktivitas dalam rangka bersahabat dengan waktu. Dari sini kita bisa memperoleh rumusan bahwasanya waktu itu ternyata sangat kaya dimensinya. Jadi tidak hanya waktu itu dianggap sebagai ukuran
hidup dan mati ya, time is money ya, segala-galanya, tapi juga waktu itu bagaimana diperlakukan sebagaimana mestinya. Termasuk Mas Clement tadi barusan tidur ya, walaupun dia membuang-buang waktu sebenarnya, tapi dia mempergunakan waktu dengan baik untuk mengembalikan energi. Saya ingin kembali ke Pak Didin. Bagaimana? Barangkali ini Pak, saya ingin menambahkan saja. Tadi Pak Lukman telah banyak bicara waktu itu apa, lalu kaitannya dengan hidup itu. Saya pikir banyak tadi yang telah diusahakan untuk diungkap ya. Tapi saya punya tambahan lagi, tentu dengan sudut pandang yang barangkali agak boleh dikatakan nyeleneh ya. Apa yang dialami oleh Mas Clement tadi ketika dia sedang tidur, itu sejatinya adalah dia berusaha menyirnakan waktu itu sendiri. Waktu itu menjadi begitu relatif di dalam kesadaran Mas Clement. Nah, jadi kalau seumpama manusia itu pergi tidur jam 12 lalu bangun dari tidur itu jam 4, maka sejatinya ada 4 jam menurut waktu orang sadar, waktu kita yang masih melek itu telah hilang di dalam kesadaran orang yang tidur selama 4 jam tadi. Bagi dia waktu tidak berlaku di sana. Dari situ seolah-olah lebih dulu mana, seolah-olah ada pertanyaan yang muncul begini, lebih dulu mana antara aksi dengan waktu, lebih dulu mana antara gerak dengan waktu. Saya pikir waktu itu tidak ada. Sejatinya waktu itu hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyatakan kepada kita bahwa ada gerakan. Misalnya gerakan rambut ini, dari tidak punya rambut lalu memiliki rambut. Nah, berarti menunjukkan gerakan rambut ini muncul konsep atau sebutan terminologi waktu. Nah, berarti kalau waktu ya tidak ada, yang ada hanya gerakan. Nah, gerakan sendiri apakah ada? Ini juga tanda tanya. Kok jadi filsafat, Pak? Bentar. Mohon maaf pemelotot YouTube. Saya keseleo ke arah filsafat. Ini kan sebenarnya mainannya Parmenides. Saya tidak akan keseleo ke situ. Saya akan menambahkan Pak Lukman dari sisi ini, Pak. Cara-cara orang barat memperlakukan waktu dengan cara-cara orang timur berkawan dengan waktu. Kalau barat kok perlakuan ya yang dipilih. Tapi kalau orang timur saya lebih menyukai berkawan. Waktu adalah kawan daripada orang timur. Orang-orang timur ini yang kita tahu hidupnya harmoni, selaras, terus seimbang dengan alam, dengan kosmis itu tidak pernah memperkosa waktu, tidak pernah juga merasa dikejar-kejar waktu, apalagi diperbudak waktu. Orang timur itu tidak pernah menyikapi waktu secara kasar seperti orang barat ya. Jadi kalau di dalam konsep atau tradisi Jawa itu dikenal istilah ojo nggege mongso. Tak terus nih nanti. Ojo nggege mongso. Petani ketika musim hujan, petani ini tidak melawan, tetapi dia berusaha selaras dengan musim hujan. Dia takluk. Tindakan yang dilakukan Pak Tani kita adalah dengan cara menanam. Setelah menanam, maka Pak Tani akan mengikuti lagi siklus daripada waktu itu dengan cara menunggu dengan setia. Kapan tanamannya ini akan tumbuh dan kapan nanti saatnya panen, ditunggu betul. Pun demikian dengan nelayan, dia sangat halus, sangat taat memperhatikan waktu. Sehingga kata ojo nggege mongso, lalu kata
harus selaras harmoni dengan waktu ini benar-benar menjadi pedoman hidup. Di dalam laku sehari-hari konkretnya adalah orang Jawa tidak pernah kemerungsung, tidak pernah gerusa-gerusu, tidak pernah serba tergesa-gesa. Laras betul. Dan hari ini masih bisa kita dapati itu di pedesaan-pedesaan. Kalau di perkotaan barangkali orang-orang yang ada di Ngayogyakarta, di Ningrat itu. Nah, lalu orang Barat, cara-cara memperlakukan mereka atas waktu itu, meskipun kita tidak perlu ke Barat, kita bisa saksikan role model cara Barat itu di metropolis seperti Surabaya, Jakarta, Denpasar, Medan. Itu bisa kita lihat bagaimana manusia merasa seolah-olah 24 jam ini belum cukup, seolah-olah waktu itu masih kurang. Begitu dinamisnya, begitu banyaknya aktivitas-aktivitas, sehingga seolah-olah dimensi waktu ini dirasa masih belum cukup untuk kerja-kerja yang mereka lakukan. Nah, bahkan ada kata-kata atau quote, beraktivitas saja maka waktu nanti akan mengatur dengan sendirinya, bukan sebaliknya. Nah, saya pikir kebahagiaan atau keindahan hidup sulit bisa ditemukan pada situasi masyarakat yang dikejar waktu semacam itu. Apa nikmatnya hidup kalau hidup itu menjadikan kita seperti budaknya? Orang mengemas dengan bahasa indah tentang kata diperbudak hidup itu dengan istilah-istilah yang agung, misalnya perempuan karier, manusia sibuk, lalu iki wong geblek iki. Sampai ini dibujui dengan istilah, dengan kata-kata, dengan sebutan-sebutan yang sejatinya adalah menipu sampean semua. Sampean ini diploro urip kok ora cetok, kok malah seneng malah bangga. Menurut saya hidup yang berkualitas itu adalah hidup yang bisa menikmati hidup itu sendiri. Nah, kata nikmat di situ terkandung bermanfaat bagi sesama, tetapi tidak sampai diperkuda sesama. Nah, ini ya repotnya. Anda belum bisa membedakan antara diperbudak sesama dengan bermanfaat pada sesama. Berarti Anda belum tahu nikmatnya hidup. Saya pikir itu, Pak Lukman, pendahuluan yang bisa saya ungkap terkait dengan masalah pemanfaatan waktu. Nah, saya ingin kepada Mas Lemon sekarang, janjane pas turu iku mau, nah, lagi tidur tadi itu Anda punya punya persepsi setelah sadar, setelah bangun, itu sedang dalam situasi kebatinan bagaimana ketika setelah tidur? Monggo, Mas Lemon. Minum dulu. Ya, kopi. Biar utuh kesadaran. Biar utuh. Kembali nyaman. Aduh. Sesawan kopi. Kalau saya sendiri dikatakan tadi antara tidur ini waktu yang terbuang atau waktu terhenti, atau jangan-jangan tidur yang terhenti gara-gara waktu ini jalan. Setelah merasakan tidur tadi, malah kalau saya, waktu saya ini bertambah karena 24 jam saya tidak hilang, tapi saya punya waktu istirahat sendiri. Artinya ketika tidur pun masa yang kita jalani akan tetap butuh 24, tapi kita rasakan malah bertambah, kayak daya imajinasinya ini seperti mengalami di hari-hari yang lain. Jadi memori yang direkam sama otak ini makin lebih jelas. Iya, makin jelas karena
tanpa disadari di dunia lain pun, maksudnya tanda kutip di dunia mimpi ini, ternyata kita juga mengalami kegiatan yang juga berwaktu di sana. Kadang kita di sini kita mimpi ada di kampus pagi, tiba-tiba langsung malam ketemu dengan Presiden Jokowi misal, terus besoknya lagi ketemu Raja Salman dan sebagainya. Ini kan di sana terjadi perputaran waktu juga, dan itu kalau saya sendiri pribadi malah menambah waktu yang ada di dunia nyata real dengan digabungkan dengan dunia yang imajinasi. Tapi kan kalau mau dari dua-duanya ini diambil, pengalaman ini kan makin bertambah. Yang seharusnya tadi pengalamannya diatur 24 jam, kita dapatnya cuma ini aja, meskipun kita nggak tahu dapat apa nanti. Tapi ternyata ketika digabungkan dengan mimpi makin bertambah. Baik, jadi Mas Clement semakin memperkaya pandangan-pandangan manusia atas waktu. Nah, kalau gini saya bisa nambah lagi nih. Dari stimulus yang diberikan oleh Mas Clement tadi, saya jadi punya pendapat baru, Pak. Ternyata waktu itu subjektif. Jadi relativitas waktu yang dikatakan Einstein, versinya Einstein seperti itu boleh, silahkan. Tapi saya punya versi sendiri. Waktu itu ternyata sekarang banyak, Pak. Waktunya Clement, waktunya Pak Lukman, waktu saya, waktu kameramen yang terhormat ini. Ternyata waktu banyak. Nah, karena banyak ini saya sebut saja waktu itu subjektif. Waktu saya, waktu dia, waktu mereka. Setiap orang menjalani waktunya sendiri-sendiri. Bahwa kemudian di dalam realitas empiris oleh orang fisikawan diseragamkan menjadi pedoman 12 PM dan 12 IM itu kan hanya ini aja untuk keperluan komunikasi berbahasa. Tetapi dalam hakikat waktu itu ternyata adalah subjektif. Waktu saya berbeda dengan waktunya Mas Clement. Mas Clement mengatakan, saya tidak pernah berkurang waktu saya, justru malah tambah. Ini waktu subjektifnya Mas Clement. Pun waktu subjektif saya juga sama. Nah, kalau sudah demikian halnya, apa yang diberati oleh orang modern? Kenapa setiap individu itu tidak diperbolehkan berdaulat mengelola waktunya sendiri? Kenapa harus dikontrol oleh institusi, oleh kantor, oleh perusahaan, oleh pendidikan, oleh religi dan seterusnya? Ki, aku tekone sing rada anu ben Pak Lukman, nanti baru ke teman-teman yang lain. Monggo Pak Lukman ya, modar ya. Abot banget nih. Jadi iya, benar sekali ya, dari Mas Clement stimulusnya, terus kemudian bisa sangat kaya ya apa yang kemudian kita bicarakan tadi. Gelundung saja Pak ya, gelundung saja tapi gelundungnya begitu kaya gitu, begitu luas, sampai area yang kemudian sangat luas. Nah, terkait dengan intensitas waktu ya, saya pikir benar adanya jika waktu ini dipahami secara subjektif sangat berbeda dengan tentunya subjektivitas yang lain. Akan tetapi memang adanya penyeragaman terhadap konsep waktu yang objektif itu tadi sebenarnya hanya sebagai penanda bahwa kesadaran itu hidup. Kalau mungkin barangkali dari saya. Artinya kenapa harus di waktu sekian orang harus melakukan aktivitas religi? Kenapa di waktu sekian orang harus melakukan aktivitas biologisnya ya, tidur, makan ya, terus kemudian ada olahraga, barangkali lebih baik itu di pagi hari dengan adanya munculnya fajar. Karena memang kadang-kadang waktu itu tidak bisa lepas dari apa yang disebut sebagai ruang gitu. Ruang dan waktu. Nah, saya justru yang jadi penekanan ini bukan pada bagaimana kita melampaui waktu. Artinya bisa saja kita kemudian menirkan diri gitu ya, meniadakan waktu, terus kemudian lalu muncul sebenarnya personalitas kita yang sesungguhnya, jati diri kita ya,
jati diri kita yang muncul, aktualisasi diri kita muncul ketika kita menirkan waktu. Taruhlah dalam konsep misalkan di India seperti itu, melampaui waktu ya, dia kemudian melebur dalam satu waktu yang adi duniawi gitu. Nah, kemudian muncul satu konsep kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi kalau dalam tataran atau ukuran kesadaran, seharusnya waktu ini dalam bahasa Pak Didin itu bersahabat. Ya saya setuju kalau bukan pada bagaimana kita menghabiskan waktu, tapi bagaimana kita bersahabat dengan waktu. Artinya mengisi setiap detik itu ya secara intensif, benar-benar berkualitas, dengan kesadaran yang penuh, dengan kesadaran yang full ya. Barangkali dengan stimulasi dari pengalamannya Mas Clement setelah bangun tidur, ternyata memorinya semakin jelas, menangkap setiap detik waktu. Ini justru dengan aktivitas meniadakan waktu terlebih dahulu. Jadi setelah meniadakan waktu terlebih dahulu, kemudian dia menemukan ya, betapa berharganya waktu itu sendiri. Nah, makanya ada kemudian rentangan-rentangan ya, spasi-spasi dalam hidup sehari-hari. Misalkan kenapa harus pagi hari, misalkan orang mengambil aktivitas sholat seperti itu, atau berolahraga, atau sekedar ngopi, ngeteh. Saya kira pasti ada sesuatu di balik itu semua. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada pengalaman tersendiri bagi teman-teman mahasiswa bagaimana kemudian memandang waktu ini sebagai sesuatu yang sebenarnya ya kita isi dalam sehari-hari, tapi ternyata kadang-kadang kita luput gitu. Tahu-tahu kita usianya udah berapa gitu, usianya udah 25 tahun atau 25 tahun. Mungkin poin yang saya garis bawahi nggak dapat ya, makanya saya ke mas ini coba ya. Ngomong apa ya? Iya. Waktu. Ya saya mungkin setuju sama kata-kata Pak Didin tadi. Sebenarnya manusia ini diperbudak waktu ya Pak. Jadi diperbudak oleh ciptaannya sendiri. Sebenarnya saya setuju juga dengan filosofi Pak Didin, orang Jawa kayak petani. Sebenarnya kita hidup itu di ruang-ruang yang ada yang bilang sebenarnya waktu itu tidak ada, kita yang abadi. Kita hidup di ruang-ruang yang ada, bagaimana kita menikmati ruang itu. Jadi waktu itu bagi saya ya ruang itu. Kita distandarkan oleh yang tadi jam tadi. Jadi di mana orang jam segini harusnya segini. Sebenarnya setiap masing-masing orang kan punya ruang-ruang tersendiri, punya kegiatan-kegiatan tersendiri. Terus lalu dia distandarkan biar sama orang lain oleh gaya hidup. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ini ada tambahan yang sangat menarik menurut saya yang diungkap oleh siapa tadi mulai Adis, luar biasa Adis. Adis tadi sempat mengatakan bahwa waktu itu ruang-ruang. Dari situ saya punya ini sinisian wahyu ya. Sinisian wahyu. Jadi begini, kita ini sebenarnya sang keabadian itu sendiri. Lalu Adis tadi mengatakan waktu di dimensi yang hari ini kita mengada di 3 dimensi itu ini. Lalu kemudian nanti dimensi yang beda lagi, terus dimensi yang disebut dengan tanpa dimensi itu. Nah, dari situ kata wal awalu wal akhiru ini menjadi begitu terang benderang. Artinya tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya berarti tidak ada waktu itu. Yang ada apa? Keabadian. Nah, keabadian itu bukan waktu loh ya. Karena tidak linear dia. Dibilang siklus juga enggak. Wes mbok piye bahasane, aku kebingungan bahasa. Nah, kalau dari situ saya punya kecurigaan bahwa inilah yang pewahyuan atau ilham atau inspirasi semacam inilah yang kemudian mencerahkan para darwis itu, para kaum sufi itu, sehingga mereka saya lihat
sangat berdaulat dalam menentukan waktunya sendiri. Dia tidak diatur-atur kantor kok, nggak diatur-atur oleh sekolahan, nggak diatur oleh peranata-peranata hidup. Nah, kita ini hari ini kan sebenarnya dijajah betul oleh waktu yang distandarisasi karena adanya peranata hidup, peranata ekonomi, peranata religi dan seterusnya. Nah, bahwa waktu bagi petani, waktu bagi orang-orang agamawan itu disesuaikan dengan lakunya alamiah. Ini saya sepakat. Tetapi yang tidak saya sepakati adalah manusia dijajah oleh waktu, di mana waktu ini di-create oleh sebuah kekuatan yang disebut peranata tadi atau gaya hidup tadi, perusahaan, kantor, sekolahan dan seterusnya. Ini kan kreasi saja, bukan alamiah. Nah, berangkat dari situ maka sebenarnya saya bisa mengatakan semakin modern manusia itu semakin terjajah, semakin tertindas oleh waktu. Nah, tapi semakin suka orang modern ini, menariknya di situ. Semakin suka, semakin bangga, semakin prestis, semakin aktual dirinya. Nah, orang yang tidak tahu bahwa dia sakit, ya ada toh orang penyakitan, tapi dia tidak tahu bahwa dia sakit. Inilah orang modern. Saya mau mengatakan wong gendeng tapi ramentolo nggak tega saya. Nah, civilization, kegilaan seperti ini kok seneng ngono lho maksudku. Iki piye to nek uripe sampean mau digiring diarahkan ke sebuah lorong gelap yang namanya adalah dehumanisasi. Tapi kok bangga iki piye? Maksudku wong iki padha melok madhab semolo warung ngono lho maksudku. Manusia Wes tanpa ngono kambing. Pak, ngono. Anu Iya, ke Clement. siapa lagi? Clement coba. Clement. Pasti ada Mas Ilham. Kalau saya makin ini Pak, mungkin proses awal penghegemoniannya atau penyelarasan dari waktu ini sendiri terjadi karena ketika waktu ini mulai diatur pertama kali, di mana ada waktu makan, di mana ada waktu tidur, terus waktu bekerja, waktu sekolah dan sebagainya, ini malah dirasa untuk awal-awalnya menguatkan jati diri bahwa manusia ini adalah makhluk sosialis. Karena kita sadari kayak aku sempat tadi terbesit ketika umat Islam melakukan sholat, kan sudah diatur sholat 5 waktu plus untuk nah itu kalau dan Pak Didin sempat berbisik secara alamiahnya seperti itu. Tapi kalau jangankan itu sholat memang alamiah, yang waktu makan saja. Kalau waktu makan kan ketika diselaraskan, makan siang adalah jam sekian, terus untuk makan malam jam sekian, ini sebenarnya terjadi pengungkapan sosialis itu di sini. Karena ketika waktu yang diselaraskan itu mereka bakal bertemu intens. Kalau di dunia pendidikan bedanya SMA sama kuliah kan, ketika SMA waktunya full dari jam 7 katakan sampai jam 12, itu teman-teman akan bergelut untuk di sana, tapi ternyata mereka akan bertemu di sana juga. Selepas itu mereka akan terpecah kembali. Dari situ kan bisa dilihat bahwa good effect-nya dari penghegemonian ini tadi adalah sosialnya kita tidak berkurang, bahkan semakin bertumbuh. Tapi yang tidak disadari, semakin diseret ke hari ini, ternyata penghegemonian ini makin mengakar jauh karena kerja pun diatur. Akhirnya waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk menghibur diri kita sendiri akhirnya berkurang, makin lama berkurang. Mungkin kalau tadi bahasanya Pak Didin adalah orang yang sakit tapi tidak tahu bahwa kesakitannya itu apa, itu benar adanya. Karena pertama dia merasa nyaman, confidence gara-gara
dicekoki hal-hal ini itu akhirnya orang ini semakin terjerumus ke sana, bukan semakin malah menyadari ini sebenarnya ada apa kok seperti ini, malah katakanlah waktu ini malah semakin menyiksa, bukan malah semakin berteman, seperti apa yang dikatakan Pak Didin tentang filosofi waktu timur. Seperti itu dari saya. Baik, terima kasih. Dengan demikian, saya memperoleh tambahan lagi dari Mas Clement, bahwa Mas Clement menyadari kenapa ada pranata-pranata hidup yang menghegemoni atau mengatur waktu pada setiap subjek. Itu tidak lain adalah karena ini keniscayaan logis, konsekuensi logis manusia adalah makhluk sosial. Tapi sekaligus dari jawaban itu saya punya gugatan lagi, gugatan tambahan. Loh, kalau itu adalah konsekuensi logis bahwa manusia sebagai makhluk sosial, saya gugat. Sosial yang bagaimanakah yang seharusnya kita tuju? Kalau makhluk sosial yang seperti itu, saya ndak ikut dah, nggak melok-melok aku. Loro kabeh kok urip kok. Saya maunya itu kita mengarah pada sebuah tatanan sosial yang happy, yang membahagiakan untuk semuanya saja. Bahwa ini dicap sebagai utopia, it's okay. Cita-cita harus utopia, setinggi langit. Kalau bisa surga saya pindah kok ke bumi ini. Harus utopis. Urip kok ora utopis sih, urip model apa? Terus kapan bahagia? Kan gitu. Bahwa ndak pernah dicapai utopia itu, tapi paling tidak ada ikhtiar besar kita telah berupaya untuk mendekati utopia itu sendiri. Nah, saya ingin memperoleh tambahan dari Pak Lukman lagi. Monggo Pak Lukman. Menarik sekali ya, gimana ini kemudian bisa kita bawa ke ranah idea ya. Bagaimana utopia itu kemudian sebagai visi, terus kemudian jadi cita-cita, walaupun itu cuman hanya sebatas di dunia ide ya, walaupun tidak kemudian kunjung menjadi realitas atau kenyataan, tapi setidaknya kita memiliki lah konsep yang ideal, konsep yang utuh, konsep yang setidaknya bahagia itu dimulai dari diri sendiri gitu ya, taken for granted gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan bagaimana kemudian masyarakat sosial atau taruhlah dalam makro sosial ya, kalau kita ibaratkan, saya ingin membandingkan bagaimana negara-negara, dalam hal ini adalah negara yang sebenarnya memiliki catatan historis yang sama, tapi kemudian pencapaiannya berbeda. Taruhlah Korea Selatan dengan Indonesia. Ini kan sebenarnya waktu yang dibutuhkan kedua negara ini kan sebenarnya sama-sama ya Pak. Tapi kemudian pembangunan, terus kemajuan, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai berbeda. Nah, kecurigaan saya terhadap bagaimana masyarakatnya menggunakan intensionalitas terhadap waktu atau memanfaatkan waktu itu sendiri memang dianggap yang berbeda. Nah, saya ingin mengambil posisinya agak lain ini di sini. Apakah memang ada unsur yang kemudian datangnya dari luar, ya, eksternal ya. Jadi self itu memang dibentuk dari luar. Dibentuk dari luar, dari negara, dari institusi, sehingga yang kita rasakan pun sebagaimana apa yang kemudian dibentuk oleh institusi itu sendiri. Taruhlah Korea Selatan ya, dengan kalau dalam tahapan kemajuan itu Pak ya, setelah itu, nah seharusnya kan apa yang sudah dicapai oleh Korea Selatan itu dalam masyarakat tinggal landas dan kematangan ekonomi sampai saat ini seharusnya juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia ya, karena kita punya basis kultural historis dan pernah juga dijajah oleh negara lain juga, sama-sama juga pernah membangun ekonomi dari tingkat atau level yang paling bawah, tapi kemudian perjalanannya agak sedikit berbeda Pak. Nah, saya kecurigaannya lalu bagaimana dengan misalnya pola-pola kehidupan modern misalnya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk misalnya. Memang wanita-wanita karir itu sengaja dicetak untuk supaya disibukkan oleh waktu ya, sehingga dia lupa pada hakikatnya dia adalah makhluk yang kemudian bereproduksi, berkembang biak dan sebagainya. Nah, intensionalitas terhadap waktu ini yang kadang-kadang barangkali sepakat dengan yang dikatakan Pak Didin,
kurang bersahabat dengan laut. Tapi harga yang harus dibayar ya oleh suatu bangsa juga harus juga besar dalam hal ini. Dalam hal ini kita mungkin bisa dikatakan tertinggal dengan Korea Selatan. Tapi tertinggal dalam hal apa? Saya juga ini harus diperjelas juga. Kalau tertinggal dalam aspek ekonomi, kemajuan teknologi, pertumbuhan ya. Kalau berbicara Korea Selatan juga banyak sekali tingkat bunuh diri di sana ya Pak ya. Walaupun kemajuan teknologi dan ekonominya pesat ya, cepat, tapi harga yang harus dibayar oleh identitas kebangsaan itu sendiri juga sangat mahal. Padahal mereka punya basis filosofis juga yang kuat, dari Konfusianisme, dari Taoisme juga mereka juga sangat kuat. Tapi semuanya harus dibayar dengan konsekuensi sosial yang besar. Banyak tingkat bunuh diri, banyak kriminalitas juga ya. Nah, saya ingin ke Pak Didin. Bagaimana Pak melihat apakah memang perbandingan waktu ini sejajar ya, layak untuk menjadi satu ukuran? Artinya dalam rentang waktu sekian puluh tahun seharusnya negara sudah mencapai tingkatan seperti ini ya, level peradaban seperti ini. Tapi kok hasilnya berbeda-beda. Nah, memang berarti faktor atau variabelnya memang macam-macam. Gimana Pak? Baik, jadi dari narasi yang diberikan oleh Pak Lukman tadi, saya menjadi bisa membandingkan lebih cerdik mana antara Indonesia, Nusantara dengan Korea. Ternyata mohon maaf bahasa saya, Korea lebih bodoh ternyata dibanding bangsa Indonesia. Dalam waktu yang unda-undi lah, cara Surabaya ini unda-undi, itu orang-orang Indonesia betul-betul bisa menikmati waktunya dengan happy. Lah, yang terjadi di Korea Selatan sana, menungso kayak di Peloro, di Pulau Soro. Pertanyaan terakhir dan sebagai pamungkas, pembangunan tuh tujuannya apa sih? Happy kan? Lah happy toh? Mana ada sebuah ikhtiar, sebuah perjuangan itu yang tidak dalam rangka kebahagiaan. Indonesia punya mencapai masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, kan itu. Nah, ini konsep bahagianya orang Indonesia. Bahwa makmur, ya kita makmur. Bahwa belum adil, ya dalam proses. Sejahtera, tunggu dulu, sejahtera ini ditelisik dari mana dulu, ekonominya atau rohaninya atau apanya kan ya. Kalau Indonesia cetok, rohani lahir dan batin. Batinnya terutama. Lahirnya gampang, kita subur makmur tanahnya. Ya toh. Nah, sehingga dalam waktu 50 tahun lebih ini Indonesia sangat menikmati hidup. Sangat gayeng. Bahagia betul. Di negara mana yang bisa nyangkruk seperti yang sekarang kita lakukan sambil ngopi terus cedil ini? Nggak ada. Saya mati waktu saya kunjungan ke sana, semua orang tergesa-gesa. Orang kalau sudah jalan di trotoar itu jalannya tatapannya lurus ke depan dan tidak noleh-noleh. Langkahnya cepat, meskipun dia cewek cepat banget langkahnya. Saya pikir apa ini yang dicari oleh bangsa-bangsa maju. Jadi maksud saya begini, kalau secara jujur pembangunan itu diakui untuk tujuan kebahagiaan, maka Indonesia sudah benar. Tanpa menjadi negara maju sudah bahagia, lapo toko aneh-aneh. Sementara mereka yang ingin mencapai kebahagiaan itu harus jungkir balik dulu dengan angka stres, angka depresi, angka bunuh diri yang tinggi. Itu saya pikir kok salah jalan, madhabnya keliru, salah madhab ya. Salah madhab. Bagaimana madhab kok beberestu jelas itu madhab impor. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan supaya kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kalau kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan, maka yang untung mereka. Mereka kan maunya kan makan hasil bumi kita dengan dibarter pengetahuan, sains, teknologi. Lah kita
nggak butuh itu semua makan kok. Kita ini surga kok. Ya, maksud saya gini, senyampang kita berada di sebuah wilayah surgawi semacam ini. Ayo, waktu benar-benar kita nikmati agar waktu itu berkualitas. Bukan waktu yang menjajah kita, tetapi waktu yang menjadi sahabat kita. Apa yang diungkap oleh Pak Lukman itu semakin mempertegas bahwa Pak Lukman telah berdiri di pihak yang benar dengan cara tinggal di Surabaya, tidak tinggal di Seoul. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.